Kita berdoa kepada Dia. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih karena malam yang indah, kami boleh kembali datang di bawah kaki-Mu, kami boleh kembali mendengar akan suara-Mu, sehingga kami yakin Engkau akan memberkati setiap pribadi kami, bukan hanya semata-mata dengan sebuah pengertian, namun Allah Roh Kudus yang ada dan tinggal di dalam hidup setiap pribadi kami, Engkau jugalah Tuhan yang akan senantiasa mengingatkan kami akan segala firman-Mu, menuntun kami ke dalam seluruh jalan yang benar. Sehingga ketika kami mendapat berkat daripada Engkau, sungguh Tuhan firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu akan menjadi pelita bagi langkah kaki kami. Kami menyiapkan hati kami menyiapkan telinga kami, biarlah Tuhan berkarya pada malam hari ini, dan silakan Tuhan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya sengaja memberikan judul khotbah yang akan menimbulkan pertentangan bagi Anda semuanya yang bersama-sama beribadah di malam yang istimewa ini. Judul yang hari ini kita akan pikirkan, kita akan renungkan bersama-sama adalah Allah yang mencobai. Nah, saudara, ketika Anda mendengar tentang judul ini tadi, Allah yang mencobai, saya yakin ada begitu banyak Anda yang mendengarkannya, tentu muncul protes di dalam hati saudara. Dan saudara mulai berkata, ayat hafalanku Tuhan tidak pernah mencobai. Oleh karena itu saudara, saya juga akan tampilkan ayat yang menjadi hafalan saudara dan saya. Kita baca lebih dulu Yakobus pasal 1 ayat 12 dan 13. Judulnya pengujian dan pencobaan. Ayat 12 dan 13 dari Yakobus pasal 1, demikian bunyi firman-Nya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara, kita cermati satu demi satu firman Tuhan yang baru saja kita baca. Mulai ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berarti pencobaan itu ada. Namun siapa yang mendatangkan pencobaan itu? Tuhan atau iblis? Nah, saudara, pastilah semua yang hadir di tempat ini langsung menjawab dalam hati, iblis. Dan begitu. Saudara, hari ini sengaja saya ingin mengajak Anda semuanya mempelajari kitab suci secara keseluruhan dan dalam satu kesatuan. Artinya, Anda tidak boleh ngambil satu ayat, kemudian Anda comot begitu, dan Anda cocokkan dengan pandangan Anda, seakan-akan ayat ini menjadi satu-satunya yang paling benar. Padahal belum tentu loh. Satu ayat ini akan didukung dengan ayat yang lain, belum tentu. Oleh karena itu, seyogyanya, sebaiknya setiap orang mempelajari kitab suci itu secara menyeluruh dan menjadi satu kesatuan. Mulai Kejadian sampai Wahyu, para pembicara firman Tuhan harusnya memahami tentang ceritanya. Sehingga pada waktu kita menafsirkan firman Tuhan, dijamin pasti mendekati dengan kebenaran, ya, nggak sampai terjadi bias yang nggak karu-karuan. Saudara,
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berarti pencobaan itu ada. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kalau dia berhasil, kalau dia menang menghadapi pencobaan, dia tahan uji, maka orang ini pasti mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu hidup kekal. Mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan itu dikaruniakan kepada orang ini, sebab mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sebab ketika orang diuji, yang seringkali muncul adalah dia meninggalkan Tuhan dan keluar dari firman Allah. Nah, saudara, kemudian kita masih bertanya, siapa yang menghadirkan pencobaan? Saudara, ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Wah, Tuhan tidak pernah mendatangkan pencobaan. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara, kalimatnya jelas, sudah tidak membutuhkan tafsiran lagi. Bahwa Tuhan tidak mencobai. Tuhan tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Saudara, kita jangan buru-buru mengambil satu kesimpulan. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayat yang lainnya. Saudara, ketika firman Tuhan berkata seperti itu, bahwa dia tidak bisa dicobai oleh yang jahat, mengingatkan Anda dan saya, bagaimana dengan Lukas pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Ketika kita menyaksikan bahwa Yesus Tuhan di padang gurun, dia dicobai oleh iblis setan dengan 3 persoalan. Nah, saudara, kita koreksi lebih dulu supaya Anda dan saya mempunyai pemahaman yang benar. Kenapa Yesus Tuhan dicobai? Benarkah iblis yang mencobai atau tidak? Padahal firman Tuhan jelas dikatakan bahwa iya Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan dia sendiri Tuhan tidak mencobai siapapun. Nah saudara, oleh karena itu hari ini saya mengajak Anda berpikir untuk membuktikan. Saudara, Lukas pasal 4. Saya bacakan ayat 1 dan ayat yang kedua. Untuk menjawab itu ya. Sebab apa? Khawatirnya ketika Anda menggebu-gebu dengan Yakobus pasal 1 ayat 13 tadi, kemudian kalau ada yang bertanya, Anda nanti saya khawatirkan tidak bisa jawab. Ketika orang bertanya, Pak, loh kenapa Yesus kok dicobai? Nah, saudara, ayat 1 dan ayat 2 berkata demikian. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Digarisbawahi, ya. Yesus tadi yang penuh dengan Roh Kudus ya dibawa oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Nah, saudara, silakan di Alkitab saudara di Lukas pasal 4, Anda kasih keterangan bahwa yang membawa Yesus ke padang gurun itu adalah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ya yang membawa Yesus ke padang gurun adalah Tuhan yang mengizinkan Yesus untuk dicobai oleh iblis. Yesus yang adalah 100% manusia. Yesus, kalau kita bicara Tuhan Yesus, itu mesti dua sisi tidak boleh terpisahkan. Dia adalah 100% ilahi, dia juga 100% manusia. Nah saudara, yang bawa Roh Kudus, Yesus yang habis dibaptis, yang penuh dengan Roh Kudus tadi, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Berarti Roh Kudus yang mengizinkan Yesus dicobai oleh iblis. Yesus yang mana? Yesus yang 100% manusia. Saudara,
Kemudian kita lihat bagian yang lain. Nah, saudara, kemudian kita melihat apa betul Tuhan tidak mencobai sama sekali. Nah, kita lihat sekarang di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Saudara, Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan silakan dicoret-coret. Mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, Israel ini berjalan di padang gurun selama 40 hari gara-gara apa? Ya, waktu itu Israel mengintai. Diperintahkan oleh Musa 12 pengintai itu ngelihat, menyelidiki, survei seperti apakah negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka balik semua, yang 10 itu ngomong, wah bahaya. Kita bukan lawannya, kita bukan tandingannya, orangnya gede-gede kayak raksasa. Wis, pokoknya kita bakal kalah, bakal ditelan oleh mereka. Yang ngomong positif cuma 2, Yosua dan Kaleb. Nah, gara-gara hal seperti itu, Tuhan ini marah. Kenapa kamu masih tidak percaya dengan apa yang tak janjikan, padahal kamu sudah melihat dengan tangan kananku yang kuat, aku membawa kalian keluar dari negeri Mesir dengan banyak mukjizat. Nah, saudara, kemudian Tuhan berfirman, seperti hari engkau mengintai negeri yang tak janjikan selama 40 hari, demikian pula 1 hari dihitung 1 tahun. Maka kamu akan berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Nah, saudara, itulah yang dikatakan oleh Tuhan sehingga mereka berjalan selama 40 tahun. Nah, saudara, di situ ada kata mencobai. Dan mencobai engkau. Siapa? Adalah Tuhan. Ternyata Tuhan juga mencobai. Bukan berarti itu adalah satu-satunya ayat yang membuat Anda yakin Tuhan pasti tidak mencobai. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah seperti apakah pencobaan yang Tuhan berikan kepada Israel, kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Ternyata pencobaan Tuhan tidak dimaksudkan oleh Tuhan untuk menghancurkan, untuk merusak, untuk meruntuhkan. Tidak seperti itu. Kecenderungan Tuhan di dalam hal seperti ini, ketika dia melakukan pencobaan itu tadi, lebih diarahkan untuk menguji, mengetahui isi hati orang Israel ini tadi, seperti apakah mereka masih berpegang pada perintahnya atau tidak. Dengan arti kata lain, Tuhan sedang mempersiapkan juga dengan pemulihan. Tuhan sudah mempersiapkan juga dengan berkat-berkat yang baik. Di tengah-tengah, dia sendiri yang punya prakarsa untuk mencobai Israel. Saudara, kita lihat lagi ayat yang lain, yaitu Bilangan pasal 14 ayat 34. Bilangan pasal 14 ayat ke-34. Nah, ini meneguhkan penjelasan saya tadi. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya. Kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya. Jika aku berbalik daripadamu, jika aku jadi orang yang jadi benci kepadamu, aku tidak menyertai kamu, supaya kamu tahu rasa. Bagaimana rasanya kamu tidak tak sertai. Nah, ini tadi, saudara. Silakan dicoret-coret, ya, dikasih keterangan, alat tulisnya menulis poin-poin yang Anda rasa penting. Nah, saudara,
Ternyata Tuhan juga mencobai anak-anak Tuhan, namun bukan dengan maksud dan tujuan untuk merusak, untuk menghancurkan, meruntuhkan. Bukan seperti itu. Tetapi dia ingin supaya mengetahui isi hati kita, apakah kita masih berpegang teguh kepada firman-Nya atau tidak. Nah, saudara, ketika kita berpikir Tuhan tidak mencobai, kita mesti membaca semuanya ayat-ayat firman Tuhan, dan kita di situ ketemu, saudara. Ada orang yang namanya Ayub. Saudara, mari kita lihat. Bagaimana kisah Ayub? Kita buka Ayub pasal yang pertama. Itu sangat menguatkan sekali bagi saya. Mungkin saya mau bacakan mulai ayat 6 hingga ayat 12. Ayub pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, ceritanya tadi sudah kita dengar, kita baca, bahwa suatu hari Tuhan ini kedapatan tamu yang namanya iblis. Kemudian Tuhan yang bangga dengan hambanya yang namanya Ayub, karena Ayub adalah orang yang saleh. Kemudian dia tanya sama iblis, "Kamu lihat enggak si Ayub?" Iblis tahu yang dimaksud oleh Tuhan yang membanggakan Ayub. Otomatis iblis ngakuin, "Jelas Tuhan, Ayub engkau berkati berkelimpahan. Dan aku," iblis berkata, "kepada orang benar, orang yang saleh, dia tidak bisa menjamah Ayub. Sebab dalam ayat ke-10 dikatakan, jelas Tuhan, engkau memagari Ayub, dirinya mbok pagari. Kemudian rumahnya engkau pagari. Harta miliknya engkau pagari. Dan segala yang dikerjakan engkau berkati sehingga harta miliknya boleh menjadi semakin banyak." Nah, saudara, berarti ada suatu rahasia yang dibongkar oleh iblis kepada orang yang setia kepada Tuhan, berusaha menjalankan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari, dan berusaha agar supaya tidak satu pun firman Tuhan itu gugur di dalam kehidupan seseorang. Ternyata Tuhan tanpa saudara minta, Tuhan memagari orang-orang tersebut. Ayub, juga saudara dan saya yang setia, dipagari dengan 3 lapis. Dirinya, rumahnya, harta miliknya, dan masih diberkati lagi. Apa yang dimiliki oleh Ayub menjadi lebih banyak. Nah, saudara, iblis berkata sama Tuhan, "Coba Ayub tidak mendapat apa-apa. Tidak engkau beri apa-apa. Pastilah Ayub tidak setia kepada engkau, bahkan akan mengutuki engkau."
Nah, disinilah Tuhan ingin berkompetisi. Ingin menunjukkan bahwa aku masih akan punya orang yang walaupun tidak mendapat apa-apa, tetapi masih setia, takut, dan taat kepadaku. Yaitu Ayub. Oleh karena itu Tuhan berkata kepada iblis, silahkan sekarang semua harta benda milik Ayub ada di dalam kuasa tanganmu. Silahkan kau mau buat apa saja. Tetapi satu permintaan Tuhan, jangan kau sentuh nyawa Ayub. Nah, saudara, artinya apa? Tuhan memang tidak mencobai, tetapi Tuhan mengizinkan. Saudara, garis bawah itu. Tetapi Tuhan mengizinkan iblis mencobai anak-anak Tuhan. Saudara, hati-hati ya, hati-hati ya. Tuhan bisa mengizinkan iblis mencobai saudara dan saya. Dengan maksud, pastilah Tuhan punya maksud yang baik. Ayub akan dijadikan model oleh Tuhan sebagai orang yang setia, takut, dan taat kepada Dia. Walaupun Ayub tidak dapat apa-apa, walaupun Ayub habis-habisan, hancur-hancuran, tetapi Ayub tetaplah adalah seorang yang setia dan takut kepada Tuhannya. Dan dibalik semuanya itu, seperti tadi Yakobus pasal 1 ayat 12 dan 13, orang yang tahan uji sudah pasti diberi anugerah keselamatan daripada Dia. Satu. Kedua, Tuhan bukan cuma keselamatan saja. Sepanjang Ayub tinggal di dunia, Ayub sudah dipersiapkan oleh Tuhan dengan pemulihan. Dan Ayub dipulihkan 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Saudara, saya pikir zaman sekarang tidak akan ada kompetisi lagi seperti halnya dengan Ayub. Karena apa? Saya yakin tidak ada orang yang tahan menderita seperti Ayub. Ayub adalah salah satu model yang dimiliki oleh Tuhan dengan segala keistimewaannya. Saudara, tetapi lewat pelajaran Ayub, kita boleh ngambil satu kesimpulan bahwa ternyata Tuhan bisa izinkan iblis mencobai saudara dan saya. Saudara, ibadah di WLG itu selalu ditutup doa-doa syafaatnya, disempurnakan lewat doa Bapa kami. Betul ya? Lewat doa Bapa kami. Apa yang ada di dalam doa Bapa kami? Jelas doa itu adalah doa yang diajarkan oleh Kristus kepada saudara dan saya. Oleh Kristus sendiri kepada para rasulnya, kepada saudara dan saya. Agar supaya Anda berdoa demikian-demikian. Matius pasal 6, mulai ayat 9. Saudara persiapkan Alkitabnya. Nah, saudara, ini adalah doa bagaimana Yesus Tuhan ngajar saudara dan saya untuk berdoa kepada Allah Bapa yang ada di surga. Permohonan dari anak kepada Bapa. Tuhan Yesus ngajari kita sebagai anak-anaknya supaya minta kepada Bapa. Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Tetapi saya mau bacakan ayat ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Silakan dioret-oret. Yesus Tuhan itu ngajari saudara dan saya, Bapak jangan kami bawa. Engkau membawa kami ke dalam pencobaan. Berarti Bapak pun bisa mengizinkan loh. Saudara dan saya dicobai oleh iblis. Sama halnya Yesus Kristus Tuhan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Sama saja Ayub yang tidak dilindungi oleh Tuhan, tetapi Tuhan izinkan. Silakan jamah apa saja yang dimiliki oleh Ayub.
Semua harta milik Ayub ada di dalam kuasamu iblis. Tetapi satu yang diminta oleh Tuhan. Jangan kau menjamah nyawa Ayub. Nah, saudara, melek sekarang kita mata rohani kita, khususnya engkau yang sedang belajar tentang teologi, engkau yang sedang belajar tentang Alkitab, ternyata walaupun Tuhan tidak mencobai secara langsung, tetapi Tuhan bisa izinkan iblis mencobai saudara dan saya. Tetapi Tuhan juga bisa mencobai bangsa Israel, juga saudara dan saya, namun bukan dengan semangat untuk merusak, merobohkan, atau menghancurkan anak-anak yang disayangi oleh Tuhan. Nah, saudara, di sini kita menyaksikan sendiri, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, lihat. Berarti Tuhan bisa izinkan. Sehingga saya pun berkesimpulan, COVID-19 diizinkan Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan murka. COVID ini dipakai sekaligus oleh Tuhan. Karena virus itu adalah benda mati yang bisa hidup jika ada mediatornya, yaitu droplet dan lain sebagainya. Dan virus ini bisa menular, berkembang biak. Oleh karena dia benda mati, pasti bukan Tuhan yang menciptakan. Bisa saja adalah manusia, orang-orang tertentu yang sengaja ingin berbuat jahat kepada sesama yang lain. Nah, dari sini berkembang biak dan lain sebagainya, dan Tuhan dengan murkanya sekaligus mengizinkan memakai COVID-19 sebagai alat untuk mencobai. Salah satunya dia ingin tahu apakah manusia, masih banyak manusia yang memegang teguh perintah Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari, di tengah-tengah hidup dunia yang semakin syarat dengan dosa. Dan itulah yang akan Tuhan lindungi, itulah yang akan Tuhan selamatkan. Khususnya orang-orang benar yang masih punya tugas, yang masih bisa berbuah, dia yang akan diselamatkan. Tetapi orang-orang benar yang mungkin sudah tidak ada tugas dan tidak akan berbuah lagi, oleh Tuhan mungkin dipanggil lebih dulu, pulang ke surga, sama seperti halnya dengan seorang nabi yang bernama Musa. Musa, kamu tidak usah masuk ke sana. Kamu lihat aja negeri itu dari Gunung Nebo. Nah, setelah itu Musa meninggal. Tetapi apa yang terjadi? Lewat penglihatan yang dahsyat, Petrus, Yohanes, dan Yakobus menyaksikan ketika Tuhan Yesus di atas gunung dimuliakan oleh Bapanya. Mereka melihat Tuhan Yesus lagi berbincang-bincang dengan Musa dan Elia. Sehingga kita berkesimpulan, Musa sudah di surga. Nah, saudara, ayat yang terakhir, yaitu ada pada Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, demikian bunyi firman. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Atas, silakan digarisbawahi, pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara lihat, itu ada kata-kata seluruh dunia. COVID ini seluruh dunia, saudara. Bukan cuma per lokal, bukan. Seluruh dunia. Tetapi Wahyu
3 ayat 10 firman Tuhan yang ditujukan kepada jemaat di Philadelphia itu berkata, karena engkau menuruti firman-Ku. Orang-orang yang setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Untuk tekun menantikan aku, menantikan semua janji-janjiku, menantikan kedatanganku yang kedua kalinya. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, siapa yang akan disertai? Siapa yang akan dilindungi oleh Tuhan? Siapa yang akan diselamatkan? Adalah orang yang tekun melakukan firman. Jelas dikatakan di situ. Karena kamu menuruti firman-Ku, kamu tekun menantikan aku, kamu percaya dengan segala janji-janjiku. Dan orang-orang yang ada di muka bumi ini juga akan mendapatkan pencobaan, hari pencobaan yang akan menimpa seluruh orang yang ada di muka bumi. Dan COVID ini satu dunia loh saudara. Jangan main-main. Ini adalah peringatan dari Tuhan untuk supaya kita kembali setia, takut dan taat kepada Dia. Tapi hari ini sesuai dengan judul yang menimbulkan protes bagi Anda semuanya, Allah yang mencobai, akhirnya kita ngambil satu kesimpulan, yaitu Tuhan bisa juga mencobai ternyata. Namun semangat Tuhan mencobai bukanlah untuk merusak, bukan untuk meruntuhkan, bukan juga untuk merobohkan. Tetapi Tuhan ingin lebihnya menguji, mengetahui isi hati kita sebagai anak-anaknya. Menguji isi hati semua umat manusia. Apakah pada saat pencobaan itu tiba, dia masih mendapatkan. Ada begitu banyak orang yang setia memegang teguh firman Tuhan di dalam hidup mereka masing-masing. Kemudian, apa yang dimaksud Allah yang mencobai? Tuhan tidak mencobai, tetapi Tuhan bisa mengizinkan iblis dan anak-anak iblis, orang-orang jahat itu tadi, mencobai saudara dan saya. Nah, salah satunya, garis bawahi, COVID-19. Tuhan izinkan. Ini terjadi, melanda seluruh dunia, dan belum tentu bisa selesai, loh, saudara. Nanti khawatirnya, dugaan saya, semua pemerintahan yang ada di muka bumi akhirnya memutuskan. Lebih ya, sudahlah. Ada baiknya kita hidup berdamai dengan COVID-19. Saudara, seleksi alam ini tetap terus terjadi. Siapa yang diseleksi adalah orang-orang benar yang beriman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita tundukkan kepala, berdoa untuk firman-Nya. Sebelum saya serahkan kembali kepada Bapak Situmayang, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, terima kasih Tuhan. Engkau sudah berbicara kepada setiap pribadi kami. Biarlah firman yang hari ini boleh kami dengar. Engkau meteraikan di dalam loh hati kami masing-masing. Walaupun anak-Mu Tuhan sudah selesai berbicara, biarlah Tuhan firman yang termeteraikan di dalam loh hati kami masing-masing. Lewat kuasa-Mu ya Allahku Roh Kudus. Engkau akan mengingatkan kepada setiap kami akan firman daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga lewat firman-Mu, Engkau menuntun setiap kehidupan kami, melewati jalan benar dan selamat yang Engkau sudah tetapkan, hingga kami sebagai anak-anak Tuhan, beroleh berkat yang baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami yakin Engkau juga mengabulkan doa-doa yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya,
dan sudah berdoa. Amin. Demikian Pak Situmayang, silakan.